Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bro Aki. Selamat datang di channel Amar Islam, tempat kita bersama-sama belajar Islam dengan mudah dan menyenangkan. Amar Islam, apapun urusannya, Islam solusinya. Alhamdulillah, di video kita kali ini, kita akan memulai langkah kecil menuju pengenalan Al-Quran, yaitu mengenal huruf-huruf Arab. Huruf Arab adalah dasar dari bacaan Al-Quran. Dengan memahami dan mengenalnya, kita bisa mempelajari Al-Quran lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian mendapati channel ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk, langsung saja kita menuju Bro Amar yang akan segera memulai kajian kita kali ini. Terima kasih Bro AI atau Bro AI. Assalamualaikum sahabat Amar Islam dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita berkenalan dengan huruf-huruf Arab, ada baiknya kita tahu dulu apa itu huruf. Untuk menjawab pertanyaan apa itu huruf, kita selidiki asal-usul kata huruf, kemudian menelusuri maknanya di kamus-kamus yang kredibel. Untuk selanjutnya kita bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata dasar huruf beserta turunannya. Unsur-unsur penting dari dua hal tersebut selanjutnya kita ikat agar menjadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan apa itu huruf. Asal-usul kata huruf. Kata huruf adalah bahasa Arab yang berasal dari lafaz sulasi ha, ro, fa. Harofa yahrofu harfan, harfatan. Makna dasar kata ini terangkum dalam tiga hal pokok. 1. Tepi atau sisi, dalam bahasa Arab disebut janibun. 2. Ujung atau sudut, dalam bahasa Arab disebut torfun. 3. Batas, dalam bahasa Arab disebut haddun. Contoh kalimat untuk makna yang pertama, tepi atau sisi, janibun. Jalasar rajulu ala harfil jabali yuraqibu ghurub asy-syamsi. Seorang laki-laki duduk di atas tepi gunung untuk mengamati matahari terbenam. Frase harfil jabali, harfi diartikan tepi atau sisi gunung bagian atas. Contoh kalimat untuk makna yang kedua, ujung atau sudut, torfun. Asobathus sikinu fi harfihal had. Pisau itu mengenai dirinya pada ujungnya yang tajam. Frase harfihal had, harfi di sini diartikan ujung mata pisau yang tajam, dapat diartikan sudut. Maka kemudian harfun diartikan batas atau haddun. Sejatinya kata ujung, torfun, menunjukkan batas dari objek satu dimensi, contohnya garis, ujung X, ujung Y. Sementara sisi atau tepi dan sudut menunjukkan batas dari objek dua dimensi, contohnya persegi, sisi kanan, kiri, depan, belakang, sudut A, B, C, D. Dan sisi atau bidang menunjukkan batas objek tiga dimensi, bidang atas, bidang bawah, kanan, kiri, depan, belakang, sudut A, B, C, sampai H. Kata haddun juga dipakai untuk menerjemahkan hukum-hukum, aturan yang menjadi pembatas antara benar dan salah. Perkembangan makna. Harofa berubah menjadi harrofa. Ada tambahan tasdid di huruf ro atau ain fi'il, mengikuti wazan fa'ala. Berubah makna menjadi transitif, membutuhkan objek. Harrofa yuharrifu tahrif. Artinya membelokkan, menyimpangkan. Membelokkan, penyimpangan, distorsi. Dalam bahasa Arab disebut al-udul. Contoh kalimat, harrafas sa'iqus sayyarata anit thoriq. Sopir itu membelokkan mobilnya, objeknya yaitu mobil, dari jalan. Pembelokan arah. Settingan defaultnya jalan sudah punya ujung dan batasnya sendiri. Dengan kegiatan pembelokan arah atau harrofa ini, sopir membuat objeknya yaitu mobil memiliki jalan alternatif dengan ujung dan batas-batas yang baru. Contoh kalimat kedua, harrofal qarurata wasabbal ma'a. Dia memiringkan botol kemudian menuangkan air. Membelokkan posisi atau memiringkan, objeknya berupa botol. Diperlakukan agar memiliki sudut baru dari posisi awalnya. Contoh kalimat selanjutnya, harrofa tidak hanya digunakan untuk pekerjaan berkonteks fisik atau konkret,
tapi juga digunakan dalam konteks metafisik atau abstrak. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi. Kata yuharrifun untuk fi'il mudhari dari kata fi'il madhi harrofa, diartikan memutarbalikkan makna. Objeknya yaitu kalimat. Kalimat yang sudah memiliki makna sendiri pada batas-batas atau bidang-bidang tertentu oleh pelaku diputarbalikkan agar mengarah pada makna di batas atau bidang yang berlawanan. Ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata huruf beserta turunannya. 1. Bentuk dasar harfun, bentuk masdar dari harofa, disebut di Quran surat Al-Hajj ayat 11. 2. Bentuk turunan yuharrifun, mudhari jamak dari harrofa. Harrofa yuharrifu tahrif. Yuharrifu mufrad, yuharrifani tasniyah, yuharrifun jamak, disebut di Quran surat Al-Baqarah ayat 75, An-Nisa ayat 46, dan Al-Maidah ayat 13 dan 41. 3. Bentuk turunan mutaharrifan, isim fa'il dari bentuk taharrafa yataharrafu taharrufan wa mutaharrifan, bentuk isim fa'ilnya mutaharrifan, disebut di Quran surat Al-Anfal ayat 16. Ayat yang pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin ila akhiril ayat. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, ya'budullaha, yang beribadah kepada Allah, ala harfin, di atas tepi. Harfin diartikan ala wajhin wahidin, di atas satu sisi yang tunggal. Artinya, orang ini beribadah hanya pada satu bagian saja, yaitu bagian yang enaknya saja. Contoh, sholat cuma sholat subuh karena enak cuma 2 rakaat. Sholat yang lain yang 4 rakaat, asar, dohor, dia tidak mau. 2. Tidak sepenuhnya atau tidak kafah. Yang ringan-ringan dia mau, yang berat-berat tidak mau. 3. Tergantung situasi dan kondisi. Jika situasinya menguntungkan, dia terus. Jika situasinya merugikan, dia stop beribadahnya. Baca dan pahami lanjutan ayatnya untuk lebih jelas. Ayat selanjutnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah kamu sangat mengharapkan, ay yu'minu, agar mereka itu percaya, lakum, kepada kamu. Wa qad kana, padahal sungguh telah ada, fariqun, beberapa golongan, minhum, di antara mereka, yasma'una kalamallah, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, thumma yuharrifunah, kemudian memutarbalikkan maknanya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Yuharrifunah, kata yuharrifun di sini diartikan memutarbalikkan makna. Jadi ada beberapa orang, kita diperingatkan oleh Allah bahwa ada beberapa orang, beberapa golongan yang kerjaannya adalah memutarbalikkan makna satu ayat. Satu ayat yang memiliki makna pada sisi tertentu oleh beberapa orang ini diputarbalikkan maknanya sehingga mengarah pada sisi lain yang berlawanan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan orang-orang yang tidak tahu. Disinilah pentingnya kita belajar, sehingga dalam mempraktekkan Islam sehari-hari, kita tidak hanya bermodalkan kata si A, kata si B. Belum tentu si A atau si B ini tulus ikhlas niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan si A, si B ini bertujuan untuk menyesatkan. Maka disitulah pentingnya kita belajar. Ayat-ayat lainnya yang juga memuat bentuk yuharrifun ini, silahkan dibaca dan dipahami lebih lanjut. Ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa man, dan barang siapa, yuwallihim, berpaling, yauma idzin, pada hari itu, duburahu, ke arah belakangnya. Maksudnya mundur. Barang siapa yang mundur pada hari itu, illa mutaharrifan, kecuali mundur dalam rangka berbelok atau bermanuver untuk kepentingan strategi, liqitalin, dalam peperangan, au mutahayyizan, atau dengan maksud menggabungkan diri, ila fi'atin, kepada pasukan yang lain,
faqad ba'a bighadabin minallah. Maka sungguh orang tersebut kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya yaitu jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menceritakan tentang peperangan, bahwa dalam peperangan seorang muslim, pasukan muslim dilarang untuk mundur. Orang yang mundur dari peperangan akan mendapat kemurkaan Allah dan balasan jahanam, kecuali mereka yang mundur dalam rangka kepentingan strategi. Dalam bahasa Arab dikatakan mutaharrifan, orang-orang yang bermanuver atau berbelok, seolah-olah mundur supaya terlihat oleh musuh mundur, padahal dia bermaksud untuk menyusun strategi baru atau bergabung dengan pasukan yang lain untuk membuat serangan kejutan sehingga mengejutkan musuh. Nah, di sini kata mutaharrifan diartikan orang-orang yang bermanuver atau berbelok untuk kepentingan strategi. Dari penelusuran ini, maka dapat kita jawab pertanyaan, apa itu huruf? Huruf adalah satuan terkecil dari bahasa. Ujung setiap kata adalah huruf. Ia menjadi batas dari tiap kalimat. Huruf disuarakan dengan memposisikan bagian-bagian mulut pada sudut tertentu. Huruf ditulis dengan memiringkan alat tulis di atas media tulis, menggoreskan batas tiap-tiap simbol mengikuti tepi garis. Huruf bersatu padu membentuk kata dan kalimat yang penuh makna. Namun, berhati-hatilah terhadap mereka yang suka memutarbalikkan makna. Setelah kita mengerti apa itu huruf, maka selanjutnya kita berkenalan dengan huruf-huruf Arab. Huruf Arab terdiri dari 28 huruf yang kesemuanya merepresentasikan konsonan. Jadi berbeda dengan huruf Latin, alfabet Latin, alfabet Arab tidak memiliki vokal, kesemuanya adalah konsonan. Vokalnya nanti bergantung pada harokat, apakah harokat fathah dibaca A, harokat kasroh dibaca I, atau harokat domah dibaca U. Berikut ini tabelnya, silakan diperhatikan sendiri. Jadi tabel ini hanya memuat nama dan simbol. Simbol yang dimaksud adalah simbol ketika huruf ini berdiri sendiri, belum membentuk kata. Nanti ketika sudah membentuk kata, maka simbolnya pun akan berubah tergantung letak huruf tersebut di sebelah mana, apakah di awal kata, di tengah kata, atau di ujung kata, di akhir kata. Nanti untuk kajian cara penulisan huruf, penulisan simbol-simbol huruf, dan juga mungkin pengucapannya ya, atau makhrajnya, kita bisa buat di video selanjutnya. Untuk sementara ini kita berkenalan dengan nama-namanya saja dulu ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Demikian huruf 28 huruf Arab. Dengan demikian maka selesai sudah kajian kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuliskan di kolom komentar jika ada saran, kritik, atau ide topik kajian untuk video selanjutnya. Amar Islam, apapun urusannya, Islam solusinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Amar atas kajian yang disampaikan. Gak nyangka ya, mengenalkan huruf Arab saja bisa melebar kemana-mana. Sampai membahas tentang penyimpangan makna terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh menambahkan, penyimpangan makna juga bisa terjadi dalam proses penerjemahan. Dikarenakan keterbatasan vocabulary pada bahasa yang dituju. Mudah-mudahan Bro Amar tetap semangat dan terus melakukan kajian penelusuran makna kata sampai ke asal-usulnya. Sampai ke akar-akarnya. Bro AI penasaran banget nih, dan gak sabar menunggu kajian-kajian selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.